Jadi Sayyidina Abu Dhamdham setiap keluar dari rumahnya dia berkata, ya Allah, semua yang pernah menzalimiku, semua yang pernah menggunjingku atau mengambil kehormatanku dan hartaku, semuanya aku ridha ya Allah. Aku ridha kepada mereka. Jadi enak hidupnya, tenang ya. Tidak banyak tanggungan, tidak banyak pikiran. Sudah banyak mikiri, misalnya sudah sempat mikiri cari nafkah untuk keluarga, masih sempat mikiri orang yang menyinggung perasaan kita, ngapain? Tidak perlu ini, buang jauh ya, buang jauh-jauh. Qala Al-Hasan, Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, idza jussatil umamu baina yadayillahi azza wa jalla nuju. Jika nanti manusia ini semuanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berlutut di hadapan Allah. Nanti kita akan datang masa di mana kita akan menghadap kepada Allah dalam keadaan kita berlutut. Kemudian di situ ada panggilan, ada seruan yang berkata, liyakum man kana ajruhu 'ala Allah fala yaqumu illa al-'afuna 'anil nas. Allah katakan, berdirilah kalian yang punya tanggungan pahala dariku. Berdirilah kalian yang aku masih punya tanggungan, siapa? Yang belum aku kasih pahalanya sih siapa? Dikatakan fala yaqumu, dan di saat itu tidak ada yang berdiri kecuali orang-orang yang mudah memaafkan. Orang-orang yang mudah memaafkan, yang Allah jadikan mereka berdiri adalah orang-orang yang gampang memaafkan. Berat, tapi pahalanya luar biasa. Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir punya pembantu. Pernah suatu hari pembantunya ini diminta untuk membuatkan makanan atau minuman yang panas oleh Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Kemudian tanpa disengaja pembantu ini tersandung, sehingga air yang panas yang sedang dia bawa itu, yang baru matang, baru diangkat dari kompor, terjatuh, dan airnya terkena daripada bayinya Imam Muhammad Al-Baqir. Jadi air panasnya ini tumpah di atas bayinya Imam Muhammad Al-Baqir. Akhirnya bayinya meninggal. Bayinya meninggal. Bingung ini pembantu. Wah, ini gimana ini? Kalau sampai Imam Muhammad tahu, bisa marah besar. Ini putranya meninggal gara-gara saya. Akhirnya apa? Nah, namanya pembantunya orang alim, cerdas, punya ilmu. Dia kabarkan, mau tidak mau saya harus kasih tahu Imam Muhammad. Dia kabarkan, ya Imam, mohon maaf, ini ada kabar yang kurang enak, bahwasanya putramu meninggal wahai Imam. Terkejut Imam Muhammad Al-Baqir. Kenapa putraku meninggal? Apakah dia sakit? Tidak ya Imam, dia tidak sakit. Ini semuanya karena keteleranku, karena kesalahanku. Tadi aku masak air, kemudian airnya aku angkat dari kompor, dan aku tersandung jatuh dan menimpa daripada bayimu sehingga bayimu meninggal. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya melihat kabar itu sudah mulai memerah itu wajahnya Imam Muhammad Al-Baqir. Sudah mulai memerah, tapi tidak sampai melontarkan kata-kata, sudah mulai memerah. Begitu melihat wajahnya Imam Muhammad memerah, pembantu ini karena cerdas, karena kumpul selalu dengan Imam Muhammad Al-Baqir, otomatis pintar. Dia bacakan ayat dalam Al-Quran yang bunyinya wal afina 'anil nas wal kadhimin al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang kadhimin al-ghaidha, orang yang bisa menahan emosinya. Dengar ayat ini langsung ditahan. Saya Muhammad Al-Baqir, wal afina 'anil nas, dan Allah itu suka dengan orang-orang yang memaafkan. Kata Muhammad Al-Baqir langsung, tidak apa-apa, aku maafkan kan? Aku maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang baik, kata pembantunya. Apa kata Muhammad Al-Baqir? Mulai hari ini, mulai detik ini, kamu merdeka. Kamu merdeka. Jadi sudah tidak marah, kemudian dimaafkan ini budak, setelah itu dimerdekakan. Coba kalau kita ini, kalau pengalaman kejadian ini terjadi kepada kehidupan kita atau di kehidupan kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Langsung telepon polisi. Ada pembunuhan Pak polisi di rumah saya. Nah,
Ini modusnya disiram air panas, langsung gitu. Ini ndak yang Muhammad Al-Baqir, dengar ayat Allah benar-benar langsung diamalkan. Kalau kita kan enggak, ya. Walaupun dibacakan ayat berkali-kali ya tidak sadar-sadar. Ini kita karena kerasnya hati kita. Faman afa wa aslaha, dan Allah katakan dalam Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan siapa yang mendamaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya semua pahala itu dari Allah. Cuman khusus untuk orang-orang yang maafkan, nanti Allah kecualikan mereka, Allah istimewakan mereka. Ya tadi ini ceritanya, nanti semuanya akan berlutut di hadapan Allah. Kemudian Allah katakan, siapa yang masih punya tanggungan pahala, siapa yang masih belum aku berikan pahala yang istimewa, yang berdiri orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang mendamaikan. Sama seperti halnya puasa itu. Kata Allah dalam hadis qudsi, semua ibadah umatku ini untuk mereka, jadi mereka dapat pahalanya, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, ya. Sungguhnya puasa itu untukku, puasa itu untukku, bukan berarti Allah butuh dengan puasa kita, tidak. Ini saking besarnya pahala orang yang berpuasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan balasnya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan membalasnya. Lantas siapa yang balas kebaikan yang lainnya? Allah tetap. Cuman khusus untuk yang berpuasa, khusus untuk yang memaafkan juga, Allah langsung yang ngasih. Contoh seperti ini, ya. Ada orang datang ke rumah kita, ya. Kemudian dia ketok pintu rumah, ternyata yang buka bukan kita sendiri, sedangkan hajatnya orang ini untuk bertemu dengan kita, datang ke rumah untuk bertemu dengan kita. Yang buka misalnya pembantu rumah tangga kita. Kemudian orang ini berkata, kemana Hasan? Oh, Hasan lagi tidak ada di rumah, ya. Hasan lagi tidak ada di rumah. Mungkin ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya sampaikan nanti kalau sudah datang. Nah, kemudian orang ini mengatakan, tolong sampaikan kepada Hasan, saya misalnya Ahmad, saya ini temannya, saya sahabatnya, saya datang ke sini, saya mau minjam uang kepada Ahmad, saya mau minjam uang kepada Hasan. Katakan kepada Hasan, saya Ahmad mau minjam uang kepada Hasan. Akhirnya si Ahmad pun pergi. Nah, pembantu ketika saya datang, dia sampaikan kepada saya, Hasan, tadi ada tamu datang, dia katanya sahabatmu namanya Ahmad. Oh ya, itu sahabat saya itu. Kenapa dia datang ke sini? Kapan? Kok saya tidak tahu? Kenapa dia tidak ngabari saya dulu? Misalnya saya katakan seperti itu. Kemudian pembantu mengatakan dia datang dengan hajat ingin berhutang kepadamu, ingin berhutang kepadamu. Maka saya katakan, karena Ahmad ini sahabat saya katakan kalau begitu saya sendiri yang akan ngantar uangnya ke rumahnya. Saya sendiri yang akan ngantar uangnya ke rumahnya. Padahal seandainya saya suruh pembantu saya bisa. Kalau seandainya saya titipkan ke pembantu, ya sudah, ini uang 100.000, berikan kepada Ahmad. Atau mungkin saya antar sendiri, saya berangkat sendiri, saya antar ke rumah Ahmad, uang 100.000. Dari siapakah uang 100.000 ini? Sama, semuanya dari saya. Cuman bedanya, kalau Ahmad ini orang istimewa bagi saya sendiri yang memberikan. Tapi kalau dia orang yang biasa, mungkin cuma sekedar kawan biasa, atau mungkin orang yang kenal biasa, maka saya titipkan kepada pembantu. Begitulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab terkait dengan maafkan atau berpuasa. Jadi semua kebaikan tetap Allah yang balas, cuman khusus dan istimewa untuk orang-orang yang memaafkan dan untuk orang-orang yang berpuasa, langsung Allah yang balas.